Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, rizkinya, kesuksesan, kesehatan, dan dikabulkan segala doa dan harapan kita semua. Amin. Sahabat Mugio Bejo yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas perihal ilmu bersedekah untuk mengundang datangnya rezeki, yaitu sedekah kepada hewan yang akan membuat Anda dikejar rezeki. Lantas sedekah kepada hewan apa saja? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Sedekah merupakan perlakuan dengan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang memang berhak untuk menerimanya, di mana sedekah juga harus Anda lakukan dengan penuh keikhlasan dan hanya ridho serta pahala dari Tuhan sajalah yang menjadi harapan. Dengan Anda bersedekah, maka Anda sebenarnya sedang menabur kebaikan, di mana menurut hukum alam, apabila seseorang menabur perbuatan baik, maka yang akan dia tuai kelak juga karma yang baik. Selain itu juga, dengan Anda berbuat baik kepada pihak lain, sejatinya Anda juga telah berbuat baik kepada Anda sendiri. Menurut kepercayaan dari beberapa bangsa tua di Asia, terdapat beberapa jenis hewan yang dianggap bisa memberikan dampak positif paling besar jika kita melakukan kebaikan kepada mereka, yaitu dengan cara memberinya makan alias bersedekah. Berikut adalah hewan yang bisa disedekahi untuk dapat mengundang rezeki. Binatang yang pertama adalah sedekah kepada sapi. Dalam kepercayaan Hindu, sapi dianggap sebagai binatang yang memiliki kesakralan, sebab hewan tersebut dianggap sebagai makhluk tunggangan Dewa Siwa dan yang menjadi perlambang bagi bumi dan segala isinya. Sapi juga dianggap sebagai hewan yang memberikan banyak manfaat bagi umat manusia, sehingga harus dilestarikan. Sedekah kepada sapi dipercaya akan menjauhkan Anda dari berbagai hal negatif yang selama ini seolah-olah menghambat hidup Anda. Selain itu juga dapat membawa kelancaran bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk segera mendapatkan momongan. Dan apabila Anda merupakan seseorang yang bekerja dalam bidang jual beli rumah ataupun jasa kontraktor bangunan, maka dengan cara bersedekah kepada binatang ini akan dipercaya bisa menghadirkan kemudahan dalam pekerjaan tersebut. Oleh bangsa Yunani kuno, sapi berwarna putih dipandang sebagai binatang yang melambangkan keberuntungan. Mereka meyakini apabila secara tidak sengaja melihat atau bermimpi perihal sapi yang berwarna putih,
maka maknanya dalam waktu dekat akan bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya, atau bisa juga mendapatkan suatu rezeki besar. Cara untuk bersedekah kepada binatang ini agar membawa dampak rezeki yang luar biasa adalah dengan cara memberi makan sapi berupa rumputan yang masih berwarna hijau atau yang masih segar, lalu dicampur dengan sedikit air yang sudah diberi gula. Untuk yang kedua adalah sedekah kepada ikan. Sedekah kepada ikan yang admin maksud di sini adalah memberi makan kepada ikan yang hidup di alam bebas, seperti danau, sungai, dan yang lain sebagainya. Sejak berabad-abad yang lalu, ikan dianggap sebagai binatang yang menyimbolkan keberuntungan dan juga kekayaan. Hal tersebut juga sangat diyakini oleh masyarakat Tiongkok. Hingga sekarang ini, bahkan ada suatu mitos yang mengatakan bahwa sisik pada ikan, terutama pada ikan mas dan ikan koi, merupakan suatu lambang dari uang koin emas yang dimiliki oleh Kaisar Langit. Di kebudayaan Cina dikenal adanya tradisi membuang sial dengan cara membeli hewan tertentu untuk kemudian dilepas ke alam bebas, di mana salah satu dari hewan tersebut adalah ikan. Mereka percaya dengan cara melakukannya, maka dalam waktu 1 tahun ke depan, berbagai karma baik akan selalu datang menghampiri mereka. Bahkan di Indonesia sendiri, ketika bermimpi mengenai hal ikan, mimpi tersebut dimaknai sebagai hal yang positif, yaitu akan datang rezeki yang tak disangka-sangka. Dan semakin besar ikan yang terlihat dalam mimpi tersebut, maka akan semakin besar pula rezeki yang diperoleh. Bersedekah kepada ikan akan membawa dampak positif pada bidang yang berkaitan dengan masalah keuangan. Caranya yaitu dengan memberi makan ikan berupa pelet pada waktu subuh dan setelah maghrib. Namun apabila Anda tidak memiliki pelet, maka bisa diganti dengan beberapa ekor lalat. Yang ketiga adalah sedekah kepada burung. Bersedekah kepada burung oleh kebudayaan Tiongkok juga merupakan salah satu hewan yang dianggap bisa melepaskan karma buruk seseorang. Dengan melepasnya kembali ke alam liar, mereka percaya bahwa burung tadi akan terbang dan melapor kepada Kaisar Langit bahwa orang yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan baik yang harus dicatat dan diberikan imbalan. Mimpi seputar burung juga hampir semuanya memiliki arti yang baik. Misal, seperti mimpi naik burung yang dimaknai bahwa kelak akan bisa menjadi orang terhormat, dan juga mimpi burung masuk rumah di mana akan ketiban rezeki besar dan lain sebagainya. Cara sedekah kepada binatang bersayap ini juga bukan dengan memberi makan burung peliharaan yang ada di sangkar, melainkan burung-burung yang bebas di alam. Hal ini akan sangat baik dilakukan oleh Anda yang sedang mencari kelancaran dalam hal pekerjaan, pendidikan,
dan yang sedang menghadapi masalah dengan internal keluarganya. Cara bersedekah kepada burung bisa dilakukan dengan menyediakan air dan beras di halaman rumah Anda. Semakin banyak burung yang datang ke halaman rumah Anda, maka akan semakin melimpah pula rezeki yang akan Anda peroleh. Yang keempat adalah sedekah kepada anjing. Meskipun anjing dianggap sebagai binatang haram karena air liurnya yang najis, tetap tidak boleh dikesampingkan bahwa hewan tersebut merupakan sahabat manusia yang paling setia. Anjing dalam kebudayaan Cina dijadikan sebagai salah satu zodiak yang menaungi tahun tertentu, atau biasa yang dikenal dengan istilah shio anjing. Orang yang lahir di tahun anjing ini dianggap sebagai orang yang memiliki karakter dasar jujur, setia, bersahabat, dan dapat diandalkan. Memberi sedekah kepada seekor anjing sangatlah baik jika dilakukan pada hari Sabtu. Caranya, berilah sepotong roti kepada anjing selain milik Anda sendiri, karena hal tersebut dipercaya dapat menghindarkan dari berbagai kesulitan serta masalah yang dapat menyebabkan kecelakaan secara fisik. Yang kelima adalah sedekah kepada semut. Kebudayaan kita sendiri banyak sekali pertanda dari alam semesta yang bisa diperoleh dari hewan kecil ini, di mana semut yang berwarna hitam akan memiliki pertanda yang lebih positif daripada semut yang berwarna merah. Semut merupakan suatu lambang dari kerja keras, keinginan kuat, dan juga pengorbanan. Sehingga konon jika Anda memberi sedekah kepada mereka, maka apa yang selama ini sudah diperjuangkan tidak akan mubadir dan bahkan akan segera mendatangkan hasil yang baik. Sedekah kepada semut bisa dilakukan dengan memberinya sejimpit gula pasir. Taruhlah gula tersebut di tempat yang kira-kira tidak terganggu dengan kehadiran semut di halaman rumah dan lain sebagainya. Untuk yang keenam adalah sedekah kepada kucing. Kucing sudah tak diragukan lagi mengenai peranannya, terutama di dalam dunia spiritual. Hewan yang oleh bangsa Mesir kuno diyakini sebagai jelmaan dewa ini memiliki kemampuan untuk menyingkirkan hal negatif yang tak kasat mata di sekitar kita. Ketika ada energi negatif di sekitar Anda, maka energi tersebut akan dibungkus oleh aura dari kucing. Energi negatif itu akan dibawa masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian dibakar atau dinetralkan dengan nafasnya yang berelemen api. Dengan memberikan susu murni kepada kucing liar yang masuk ke dalam rumah, dipercaya akan bisa membuat Anda terlindungi dari berbagai akal licik musuh, bahkan berbagai niatan buruk yang sedang mengintai. Maka secara gaib, segala energi negatif yang akan menyerang Anda otomatis berubah menjadi niatan baik. Demikian hal yang dapat kami sampaikan tentang beberapa binatang atau hewan yang bisa kita sedekahi.
Informasi ini hanya sebagai tambahan pengetahuan saja, tidak untuk diyakini sepenuhnya, karena semua yang terjadi di alam semesta telah digariskan Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa semaksimal mungkin agar senantiasa mendapatkan yang terbaik. Jika ada kata atau suatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sahabat Mugio Bejo yang sudah mengikuti video ini hingga akhir, saya doakan semoga selalu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan kemakmuran. Amin. Tetap semangat mencari rezeki, berkah, barokah. Mugio Bejo selalu bejo dan bejo selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.